the things. Now we get back to workout. Ini kan banyak. Ini orang minta maaf tapi masih ngebela diri ya. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, lagi rame-ramenya nih kisruh tentang Deddy Corbuzier featuring Agung Karmalogi dengan Maiden. Karena permasalahannya nih di podcast Deddy Corbuzier, si Deddy dan juga si Agung ini mereka tuh diduga ngegibahin Maiden. Kenapa gue bilang diduga? Karena emang mereka berdua nih, si Agung sama si Deddy, nggak nyebutin nama Maiden gitu bye. Di sini gue disclaimer dulu ya, kalau gue tuh bersikap netral, tidak mendukung ketiganya gitu. Emang cuman pengen ngebahas yang lagi seru doang gitu ya. Jadi awal mula permasalahan ini karena Om Deddy dan Bang Agung ini tuh bikin podcast gitu kan. Dan podcast mereka ini adalah podcast yang kedua kali retake gitu bye. Sebab di video yang pertama gagal upload dikarenakan nih ada salah satu bintang tamunya minta jangan di-upload gitu. Gara-gara katanya podcastnya tuh menyudutkan dia gitu bye. Jadi sebelum video yang ini tuh Om Deddy bikin podcast isinya 3 orang. Om Deddy, Agung, sama satu lagi nih bintang tamunya gitu kan. Nah pas sudah selesai podcast, bintang tamunya ini minta jangan di-upload gitu. Karena yang kayak gue bilang tadi tuh katanya menyudutkan dia. Nah sekarang di podcast ini tuh mereka ngegibahin bintang tamu yang minta videonya tuh jangan di-upload gitu bay. Dan dengan kecerdasan para netizen kita gitu kan bay, mereka tuh melakukan cocokologi yang akhirnya disimpulkan sama mereka bahwa sosok itu adalah Maiden. Dan setelah melakukan cocokologi, netizen ini langsung menyerang Maiden gitu. Sampai si Maiden ini buka suara pas lagi live TikTok gitu bay. Kalau emang menurut dia, Ini ada lagunya lagi. Nah, ini aja lah. ada yang bilang Maiden aja merendahkan dirinya sendiri. Maiden aja merendahkan dirinya sendiri dari live dia. Tapi gue diundang sama Raditya Dika, gue diundang sama Ria Ricis, gue diundang sama Fuji, gue diundang sama orang-orang itu nggak ada yang ngerendahin gue. Gue nggak baperan. Kalau selagi konteksnya nyatain, gue juga nggak pansos pas minta bumerang. Gue nggak pansos. Gue cuma Ya ini bakal makan durasi yang lama gitu ya bay. Untuk mempersingkat waktu ya intinya tujuan gue minta bumerang. Maiden ini buka suara pas lagi live lah. Kalau mengkonfirmasi kayaknya yang diomongin sama Om Deddy itu dia gitu bay. Sampai nangis-nangis. Gue nggak pansos kok. Kasian. Dan setelah Maiden buka suara, netizen ini langsung nyerang balik Deddy Corbuzier sama Agung gitu bay. Karena katanya mereka ngebahas sesuatu yang cukup sensitif, yaitu tentang masa lalunya Maiden yang sempat kepikiran untuk menjual kegadisannya gitu ya bay. Gara-gara Maiden ini nggak punya uang gitu, karena keluarganya katanya broken home. Kalau yang mau tahu cerita masa lalunya Maiden ya lu bisa langsung aja nih ke channel YouTube-nya Jonathan Liandi ya. Karena di situ si Maiden cerita tentang dirinya gitu bay. Dan Maiden juga sampai bikin story gitu ya di IG-nya. Kalau dia tuh kayaknya kena mental gitu. Ini gue bacain ya story-nya. Kalau lu jadi cewek, lu dapat pertanyaan, jual apa aja di TikTok? Pernah jual perawan gak? Oh iya, gimana mau dijual, kan gak perawan. Dan cowok itu ketawa terbahak-bahak dengan lelucon yang dia bikin. Apa perasaan lu? Dan lu punya kisah kelam di hidup lu yang hampir jual perawan demi makan sama biaya kuliah lu. Karena lu ditinggal ortu, lu cerai. Tapi sama cowok ini cerita lu itu dijadiin bahan tawa. Lu berusaha pura-pura ketawa demi menghargai dia. Padahal itu benar-benar masa kelam yang bahkan lu ceritainnya aja gak kuat. Ya kalau gak kuat lu gak usah ceritain. Set. Heran nih, nyari simpatian kali ya. Ada nih gue kartu simpati banyak dari Telkomsel. Dan lu ngasih tahu orang itu kalau itu bukan bahan bercandaan. Itu trauma seorang anak, tapi gak lama lu malah dijulitin, digiring opini lu yang merasa direndahin, dan sekarang lu dihujat banyak orang.
Ini kayaknya ditunjukkan untuk Deddy Corbuzier gitu ya. Sumpah demi Allah, demi Tuhan, di podcast ceritanya seakan-akan gue gak friendly. Padahal gue sampai buka HP dan tanya TikToknya apa. Yang ini bukan kak. Walah gak pernah masuk FYP ku kak, karena kebanyakan FYP ku game Mobile Legend. Demi Allah gue gak sesombong itu. Gue di situ malah gugup. Gue berani bersumpah gue nggak sesombong itu. Orang-orang yang udah ketemu gue di MPL, gue pasti tahu gue nggak sesombong itu. Nah, kayaknya ini ditunjukkan untuk ke si Agung nih. Nah terus di story-nya tadi tuh ada orang yang bilang spill cowoknya biar netizen yang beresin. Terus ini apa ya? Ini yang gak gue suka sih. Gak bisa gue kalah, gue akan selalu kalah. Sebener apapun gue, dia punya banyak uang. Gue cuman anak umur 20-an yang lagi berjuang hidupin diri sendiri dan harus lunasin hutang orang tua. Gue orang kecil, gue orang biasa, gue bakal selalu kalah. Orang hujat dia juga, dia akan tetap banyak uang, dia tetap kaya. Nah ini tuh yang gak gue suka gitu bay, karena dia menjual kesedihan gitu untuk mencari simpati orang-orang. Deddy Corbuzier juga gak langsung kaya, dia tuh dari miskin gitu. Sampai di usianya yang sekarang baru dia kaya. Nah mungkin lu juga nih Maiden 20 tahun lagi tuh bakal kaya gitu, sekaya Deddy Corbuzier. Dan Deddy Corbuzier 20 tahun lagi mungkin akan meninggal. Ya umur kan gak ada yang tahu ya. Ya siapa tahu gua gitu kan yang pergi duluan. Ya setelah kisruh akhirnya Om Deddy ini melakukan permintaan maaf gitu dan klarifikasi. Yang untuk lebih jelasnya nih kita style dulu ya videonya bay. Fansnya minta saya untuk minta maaf ke idolanya karena kata-kata saya atau candaan saya yang kelewatan. I am very sorry. Saya minta maaf sekarang. I am very sorry. Saya minta maaf seandainya ada kata-kata atau candaan saya di video kedua yang menyakiti hati seseorang. I am very sorry. Sampai dia nangis di live dan sebagainya. I am very sorry. Tapi saya juga harus klarifikasi tentang sesuatu. Ya. Jadi video pertama itu tidak boleh tayang karena ada bintang tamu lain dan karena katanya saya bercanda tentang keperawanan atau jual perawan. Ini harus saya klarifikasi. Karena sampai detik ini coba minta izin untuk tayang video pertamanya. Di video pertama Anda akan lihat yang pertama kali ngomong tentang jual perawan siapa, yang pertama kali bercanda tentang hal itu siapa, yang pertama kali ketawa ke TV itu siapa. Bukan saya dan bukan Agung. Saya malah empati nanya tentang keluarganya, ayahnya, dan karir games dia sampai sukses seperti apa. That's what I did. That's what I did. Saya mulai ketawa ketika mendengar dia mengatakan, saya mau jual keperawanan saya karena terinspirasi dari film Tekken, Om. Jadi kita cairkan suasananya dan kita ketawa ke TV setelah itu. That's what I want to clarify. For the second video, I probably very wrong and I am very, very sorry for that. But we have to see everything in two sides. Whatever it is, life goes on. I'm sorry for everything. But we get back to work out. Ini kan banyak. Ini orang minta maaf tapi masih ngebela diri ya. Sangat bangsat. Ya tapi kita juga kurang tahu itu kejadian aslinya kayak gimana ya. Gue juga penasaran sih sama video pas mereka bertiga gitu bay. Karena tadinya kata Om Deddy sendiri kan Maiden ini mancing duluan gitu buat bercandain hal sensitif itu. Mungkin juga Om Deddy ini ngebercandain itu dikiranya si Maiden udah berdamai gitu ya sama masa lalunya. Tapi ternyata ya belum gitu. Dan gara-gara kisruh ini tuh netizen terbagi menjadi dua kubu, dimana dari kubu TikTok pada ngebela Maiden, sedangkan di Instagram pada nge-hate Maiden. Kenapa nggak gue bilang di Instagram ngebela Deddy? Karena emang di kolom komentarnya Deddy Corbuzier itu isinya tuh hujatan semua gitu. Wow. Ya oke lah guys, gitu aja video gue kali ini. Kalau ditanya siapa yang salah ya gue juga nggak bisa menyimpulkan gitu ya, karena kuncinya ada di video yang nggak jadi tayang itu. Tapi kalau ditanya siapa yang kurang bijak, tentu saja ya Om Deddy Corbuzier. Karena di videonya sama Agung dia bilang nggak akan memperpanjang gitu kan. Tapi ternyata dibahas-bahas juga gitu. Dan kalau ditanya siapa yang bangsat, ya tentu saja netizen yang senang dengan keramaian gitu. Karena kalau mereka nggak melakukan cocokologi, terus nyerang Maiden ya, kayaknya Maiden ini bakal diem-diem aja gitu bay. Dan yang bangsatnya lagi nih ya bay, ada netizen yang nge-DM anak angkatnya Om Deddy Corbuzier, yaitu si Nada gitu, yang berharap si Nada ini diperkaos sampai mati. Kan bangsat ya. Yang ada masalah siapa, yang diserang siapa. Model-model manusia anjing kayak gini nih, beraninya make akun fake gitu bay. Cups.
Ya untuk menunjukkan kenetralan gue ya, gue cuma bisa bilang slogannya sih smart people gitu, tapi ternyata tidak smart banget gitu ya. Dan Maiden pun pernah berkata gitu, baik, maju lu masalah, kita kuat-kuatan aja, kuatan gue apa kuatan lu. Pas kena masalah ternyata kuat Ma'ruf. Caks. Oke, Mamang Rahman cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.